Dah nggak bisa, dia tuh penipu. Goblok, Silakan buka bantah ayat argumentasi salah saya, dua kali. silakan. Goblok, buka ayat salah 2 kali. Gio. Makanya ajar orang. Goblok. Ya, silakan kau bernarasi, jangan menangis. Iya, buka ayat salah 2 kali. Buka ayat janggut dan malam. Goblok. Oh, Apa kenapa lu? ini? Anjing. Kenapa penyembah dewa Kenapa kesurupan? Diskusi aja, Bong. Anjing. Kenapa Anjing, ya? salah buka Kenapa? ayat 2 kali aku. Udah capek Kenapa nyembah lu dewa? Udah capek nyembah dewa? Udah capek nyembahnya dewanya orang Roma? Udah capek nyembah dewanya orang Roma? Istrinya meninggal kan? Istrinya meninggal kan? Iya, kamu juga akan meninggal sedikit lagi. Kamu pikir kamu mau hidup, Tuhanmu aja mati, apalagi kamu. Ayo, bantah argumentasi saya bahwa Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Silakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Supaya kamu bisa tersadarkan. Ternyata selama ini kamu dihipnotis, oke? Bang Hari, selamat Ya. pagi Bang Hari. Ya, diskusi yang bagus ya. Ya Bunda, makasih Bunda. Saya bersetuju. Tulis tema dong, host. Ada Bang Kristen Juma. penyembah dewa. Bang Juma. Salam Ya, kenal, bro. Bang Juma. Ya, salam kenal, bro. Ya, saya sangat tertarik dengan pembahasan Bang Juma. Ya, terima kasih. Dari mana? Katolik, Protestan, atau apa, Bang? Saya dari Protestan, Bang Juma. Protestan, bagus. Dengan lahirnya Protestan, itu menandakan menyalahkan Katolik. Lanjut. Tidak ada hal seperti itu, Pak. Terus kenapa membentuk sekte baru kalau Katolik sudah benar? Nah, itu karena Protestan itu adalah seperti halnya agama Islam juga banyak, ada Muhammadiyah. Oh, nggak bisa Anda samakan. Nggak bisa Anda samakan. Udah lanjut. Silakan. Silakan Bunda, apa yang mau ditanyakan tentang kekristenannya? Bang Ya, Juma, itu dia. temanya. Kristen itu bukan menyembah Tuhan. Kristen menyembah dewa. Kristen itu anti Tuhan, anti terhadap Tuhannya Yahudi. Makanya seluruh perintah-perintah Tuhannya Yahudi dibombardir oleh gereja mula-mula dan digantikan dengan perintah Tuhan baru bernama Zeus dengan rasulnya bernama Paulus. Silakan aja argumen Bang Juma. Oke, baik. Silakan aja berargumen tentang Kristen mau apapun terhadap kami. Silakan aja. Tapi saya perlu kasih tahu. Iya, silakan. Kristen itu Apa adalah pengikut Yesus. Oh, itu cuman tipu-tipuan tipu-tipu itu, Bang. Itu kalian itu bukan pengikut Kristus. Kalian bukan Kalau Bang pengikut Juma Yesus. bilang itu tipu-tipuan, itu kan menurut pendapat Bang Juma. Oh, itu fakta, Bang. Itu fakta. Itu fakta. Bukan fakta, Kristen Bang itu Juma. bukan pengikut Yesus. Apa yang dari Kristen dari Yesus yang Anda ikuti, coba? Karena gini Bang Juma itu tidak mau menerima fakta yang ada di kami. Itu Enggak, soalnya Bang Juma terangkan selalu dulu faktanya, fakta dulu. Anda serahkan fakta ke saya. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Apa? Sekarang Bang Juma mau tanya apa tentang Ya, itu pertanyaan saya barusan. Anda mengaku pengikut. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku sebab pengikutku mengikuti aku. Nah, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Ya, perintahnya, salah satunya perintahnya Bang Juma. Silakan. Apa perintahnya yang Anda ikuti itu? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, bagus. Mengasihi Tuhan menurut Yesus bukan nyanyi-nyanyi. Mengasihi Tuhan menurut Yesus mentaati segala perintah Elohim. Ulangan 11 nomor 1. Mengasihi Tuhan adalah setia menjalankan segala perintah, ketetapan,
ketentuan, hukum-hukum yang Tuhan berikan melalui Nabi Musa. Itu. Mana buktinya Kristen mengasihi Tuhan? Ajaran Tuhan, perintah Tuhan semua dihapuskan oleh Kristen. Mana mengasihinya? Yang mana yang mengasihi di situ? Mana Apa coba yang buktikan? dihapuskannya Bang Juma? Semua ajaran Tuhan di dalam perjanjian lama dihapuskan oleh Kristen. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Coba. Betul, apa yang dikatakan Bang Juma itu betul. Betul. Bahwa dengan Kristus, dengar dulu penjelasannya Bang Juma, jangan dulu senang dulu. Oh, Karena saya Bang pasti Juma itu senang. tetap Mau pikir. Anda menjelaskan apapun pasti mentok juga. Jadi saya senang duluan. Ya dengerin dulu Lanjut. dong, bagaimana Bang Juma? Bang Juma ngomong terus tanpa mendengarkan. Loh, saya sudah Apakah bilang ngerti lanjut. dong? Lanjut. Ya, makanya gini Bang Juma, di dalam pengajaran Kristen, Yesus itu sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Jadi yang dikatakan bahwa apa yang sudah dibatalkan itu karena sudah terjadi. Yesus yang adalah nubuat di dalam perjanjian lama itu sudah terjadi di perjanjian baru. Makanya apapun yang sudah terjadi di dalam nubuatnya itu sudah tidak berlaku lagi. Seperti halnya apa yang sudah dikatakan di perjanjian lama sudah terjadi di perjanjian baru. Itulah pengertiannya. Silakan Bang Juma. Iya, itu kan klaim. Anda kalau mendengarkan Bukan saya, klaim Bang Juma. Dengerin dulu. Kalau Bang Juma bilang klaim itu kan pendapat Bang Juma. Tolong Bang Juma memahami cara berpikir kami. lah itu kan cara berpikir klaim Kristen, Bang. Iya, kan nggak bisa dipaksakan. Kenapa Anda Bang komplain Juma. ketika saya mengatakan klaim? Kan itu fakta. Kristen itu muncul nanti 100, 200, 300, 400 tahun setelah Yesus tak ada di bumi. Baru muncul agama Kristen. Itu kan klaim bapak-bapak gereja terhadap Yesus. Kristen Sadari itu agama, dulu. Agama pengikut Yesus. Tidak ada Anda mengikuti Yesus. Yesus sunat. Anda? Oke. Bang Juma bilang masalah sunat. Mau kita bicara tentang sunat Bang Juma? Kenapa larinya ke situ? Pertanyaan saya. Kan Yesus Bang Juma sunat bilang Anda? gini, saya akan menjawab kenapa Kristen mulai itu ngaco tidak kan? diwajibkan sunat. Katanya pengikut. Betul. Tapi Bang Yesusnya Juma jangan sunat. sesat Dengarkan, pikir Bang. dulu Bang Juma. Yohanes 14 nomor Oke, jangan 12. kamu Barang kemana-mana, siapa Bang yang Juma. percaya Bahas kepadaku, satu-satu, dengar, jangan dengar, loncat sana, dengar, loncat sini, abang, Bang Juma. abang, dengar. Yesus berkata, barang siapa Dengerin dulu, yang jangan bahas yang lain barang dulu. siapa Ketika yang bilang percaya sunat, ayo kita bahas sunat kepadaku. dulu. Jangan Maksud saya ini ini. loncat sana, loncat sini, nggak karu-karuan. Ini Bang Juma karena bilang Anda sunat. mengklaim seorang Kristen penyembah dewa mengklaim sebagai pengikut Yesus. Betul. Ini yang saya patahkan, kebohongan Anda. Kebohongan Anda yang saya patahkan. Kebohongan Kristen sedunia yang saya Tolong patahkan. jangan tutup dulu dong. Makanya diam. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Anda mengaku sebagai pengikut Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12. Diam dulu. Saya baca dalil. Anda dari tadi cuma cuap-cuap pantat ayam. Dengar. Bang Yohanes Sunat. 14 nomor Pengertian sunat 12. itu saya akan Yesus berkata, udah turunkan. Kamu turun, kamu ke gereja, kau cium pantat pendeta, mudah-mudahan kau waras. Kau diskusi, dikasih dalil, kau tidak mau mendengar. Pendetamu suruh ke sini. Selamat pagi. Ya, pagi. Iya. Sekarang begini, Bung. Gini Bang Suma, saya Tadi mau bilang temanmu sama kamu. mengaku sebagai pengikut Yesus. Saya minta bukti. Mana buktinya? Apa ajaran Yesus yang kalian lakukan? Kasih. Kasih apa? Kasih Indomie, kasih sendal jepit. Yesus mengajarkan kasih. Cakupan kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Elohim. Mana perintah Elohim yang dilaksanakan oleh Kristen? Bullshit, nol. Tidak ada sama sekali. Lalu mengaku lagi, saya pengikut Yesus katanya. Saya minta diam bukti. dulu kau, Yesus sunat. Kristen sunat kagak? Ini mulut perempuan Suma, diam dulu. Enggak, ini kamu ikuti dulu alur pembahasan. Suma. Jangan kau tidak mengerti, kau masuk-masuk. Penghujat. Dengar penyembah dewa, dengar. Kemalukan Yesus itu bersunat.
Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan sunat. Kristen melakukan kagak? Otak kotor kau itu semua. Kamu itu bikin malu agama muslim yang lain. Udah kau turun aja, kau ke gereja jilat anus pendeta. Mudah-mudahan kamu bisa waras. Selesai kan gampang kan? Tinggal ditekan tombolnya, ting, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naik ke sini tuh pakai argumentasi, ikuti alur diskusi. Kalau cuma naik, gak lucu, paham? Gak lucu. Kau naik ke sini bantah argumentasi saya. Kalau Anda mau diskusi dengan baik, naik, ikuti arah pembicaraan. Tadi temanmu mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus. Buktikan. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Nah, coba, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Yesus menyembah Elohim, kalian menyembah Yesus. Sama enggak? Enggak. Habis itu kau mau nipu, kami pengikut Yesus loh. Nanti ku tampar juga kau pakai pantat panci baru rasa. Naik lagi mereka, Bang Zuma naikin. Silakan, silakan. Kalau dia mau berubah sedikit saja menggunakan akal, silakan. Ini panci sudah kusiapkan sini ya. Kalau kalian tidak mengikuti arah pembicaraan. Bang Juma, saya masuk lagi nih. Kenapa dikeluarin? Pakai otak, Bung, diskusi, Bung. Pakai otak. Bisa kan? Ya. Kita pakai otak juga, Bang Juma pakai otak juga. Iya, kalau begitu dengar saya dulu. Saya bernarasi, Anda bantah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Itu kan belum apa-apa kan? Belum apa-apa kan? Saya akan kasih waktu Anda ngomong. Saya bernarasi dulu. Ini sudah melawan Tuhan kau semua. Saya bicara, jangan diulang-ulang. Nah, sekarang kau buktikan bahwa kau pengikut Yesus dengan membuktikan bahwa Anda juga menyembah Elohim. Silakan. Kapan ngomongnya kalau nyerocos terus, Bang Juma? Silakan, monyet. Jangan bilang gitu dong. Karena Bang Juma ini kan masih bagus saya sebut kau monyet. Daripada Yesus nyebut kau anjing. Oke, Bang Juma, sabar dong. Udah baca cepat. Mana dalilnya? Mana dalilnya kau ikut Yesus? Mana dalilnya? Cepat. Yesus menyembah Elohim yang tak terlihat, yang tak terdengar. Nah, sekarang kau buktikan bahwa kau menyembah itu juga. Kapan ngomongnya, Bang Juma? Nyerocos terus. Silakan, mape. Oke, saya bicara ya, dengerin baik-baik. Kristen itu pengikut Yesus. Ajaran yang Yesus ajarkan mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Bang Juma tadi bilang ajaran Yesus itu salah satunya sunat. Sunat itu bukan ajaran Yesus. Pertama, Yesus itu tidak pernah mengajarkan sunat. Gak ada dalilnya Yesus mengajarkan sunat, tetapi Yesus disunat. Yesus mengajarkan menyembah dirinya enggak? Dengar dulu, jangan. Dengar dulu. Yesus mengajarkan ibadah minggu enggak? Dengarin satu-satu dulu dong. Dengar dulu satu-satu. Yesus mengajarkan makan babi enggak? Kita ngomong masalah sunat kok belum. Masalah sunat. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Aku bersunat. Yang percaya kepadaku bersunat atau tidak? Saya mau jawab, jangan nyerocos terus dong. Ya kalau kau cuma membohongi, pasti ku bantah. Nah, kenapa Bang Juma ngomongnya kok aneh-aneh terus? Lah, karena kamu itu menipu. Kau mengaku sebagai pengikut. Jawab Yesusnya dulu, bersunat. Nanti dengerin dulu. Yesusnya kemudian bersabar. Baik-baik, Bang Juma. Yesusnya berhukum Taurat. Kamu berhukum pagan. Yesus menyembah Elohim yang terlihat. Kamu menyembah dewa yang terlihat. Sama tidak? Yesus mengatakan, dengar sekali lagi nih. Sekali lagi ya Bang ya. Yohanes 14 nomor 12.
Barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sekarang Yesus melakukan sunat. Kalau kamu percaya kepada Yesus, menurut Yesus kamu juga harus bersunat atau tidak? Jawab. Tidak wajib. Katakan tidak wajib. Berarti kamu tidak percaya kepada Yesus. Bukan tidak, karena Bang Juma itu tidak tahu arti sunat. Coba menurut Bang Juma, sunat itu apa? Alamak. Hei, saya tanya dulu. Kenapa kamu disunat? Saya tanya dulu, apa arti sunat? Ayo Udah, jawab. kau turun. Kau tidak bisa membuktikan dirimu sebagai pengikut. Kamu hanya pengikut palsu. Saya sudah kasih data dalil. Barang siapa yang Pak. Ini lagi satu. Ngomel aja terus kau. Ngomel aja terus kau. Tunggu sama Yesus Pak Bom Bom. berkata, Di room Pak Bom Bom. Ditunggu kamu di sama Pak Bom Bom. mau ku buat mencret darah kayak kemarin dia mau. Kemarin kamu mencet sama Pak Bom Bom kemarin. Itu ditunggu di Dasar room Pak oten Bom manusia Bom. halu. Kamu memang manusia. Paus yang paling hebat Bible suruh datang ke sini hadapi saya. Jangan yang kayak Pak Bom Bom. Pak Bom Bom kau ditunggu sama Pak Bom Bom di roomnya sekarang. Kemarin kamu mencret. Kemarin kamu mencret. Suruh Pak Bom Bom jilat pantatku dulu. Kalau mau diskusi dengan saya, dia nggak ada ilmu. Udah, kau turun. Kalau kau tidak bisa berdiskusi, kau turun. Kau turun. Kalau kau tidak bisa diskusi, kau turun. Kau pergi pendetamu. Pak Pendeta, coba colok anusnya Pak Pendeta. Mau coba-coba rasanya asin atau manis. Jadi babi Pak Bom Bom. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Saya mau bukti. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Apakah Anda percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus? Percaya. Yesus mengatakan kalau kau percaya kepadaku, kamu juga akan bersunat. Apakah Anda bersunat? Apakah Anda bersunat? Apa? Yesus berkata kalau kau percaya kepadaku, kau juga bersunat. Nah, apakah Anda bersunat? Ya, open cam kau. Untuk apa? Open cam kau. Untuk apa? Mari kita berdiskusi. Oke, baik. Oke. Tunggu ya. Benar kata cintamu. Nah, ini saya open cam. Saya cuman pakai sarung. Yang lain mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para dewan guru yang ada di sini. Bang Suma belum mandi juga, belum juga cuci muka. Nah, ini sekali-sekali toh ada yang menantang kita. Sedangkan kemarin saya open cam aja hampir terhambur semua Silakan lagi Bang Juma. Mana dia? Buka kameramu sekarang. Buka kameramu. Buka maskermu. Maskermu buka. Buka kameramu. Iya, oke. Buka. Maskermu buka. Matamu. Kenapa Buka itu maskermu. matamu begitu? Nggak usah Maskermu. Ya, sudah. Sekarang saya tanya. Buka. Yohanes 14 nomor 12. Buka dulu maskermu buka. Dasar bencong. Udah kau turun biadab. Kau nggak berani kan? Kau ketemu langsung aja. Ketemu langsung aja sama saya. Tanggal 15 saya di Jakarta. Kamu ketemu dengan Bang Suma. Buka maskermu. Kenapa nggak minta buka celana sekalian? Dasar homreng. Agak malaknat. Ini dalil homreng di dalam kitabnya orang Yahudi, orang Kristen ya. Bacakan dalilnya ya. Di dalam Efesus
4 nomor 32. Makanya Kristen itu kebanyakan home rank. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mereka itu saling berkasih mesra sepenuhnya. Itulah Kristen. Juma, topiknya apa yang kita bahas? Katanya mau buka kamera. Ya udah, gini Nah, aku buka. tanya dirimu. Buka kameramu. Ya Oi. udah, buka kamera kau, buka kamera kau. Kau juga buka kameramu. Nah, buka. Buka kameramu. Ya. Oke. Jangan kau suruh lagi saya buka masker ya. Ya, Nanti oke. colok matamu pakai linggis. Aku tanya kau, Apa? itu Islam itu agama apa? Islam itu agamanya Yesus. Ya. Di mana tercatat? Oh, Yohanes 10 nomor 27. Iya. Kaget. Tahun berapa dicatat bahwa itu agama Yesus? Kaget. Kaget. Enggak, saya tanya dulu kau. Kamu kaget kalau Yesus Enggak, itu aku tanya Islam? dulu. Hah? Iya. Siapa yang kaget? ngajarin agama itu? Ya, Yesus mengatakan, aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan shalom. Shalom itu Islam. No, bukan. Mana di situ Yesus konsep. mengatakan aku tinggalkan Yang Kristen? saya tanya, Islam itu agama siapa? Jawab dulu pertanyaan saya. Yesus mengatakan aku tinggalkan Islam. Sekarang mana dalilnya aku Mana? tinggalkan Kristen? Di mana? Tunjuk dalilnya. Di mana? Yohanes 14 nomor 27. Di mana? Aku tinggalkan damai sejahtera. Loh, Aku kata Islam tinggalkan itu- shalom. Dalam Kata bahasa Islam itu- Arabnya salam, yang adalah Islam akar itu kata apa? dari Islam. Sekarang tunjukkan aku tinggalkan Kristen untukmu. Mana? Tunjukkan. Kata Islam itu di mana? Tunjukkan kepadaku sekarang. Mana dalilnya aku tinggalkan Kristen untukmu? Mana? Mana? Hei, malu kau. Ternyata Yesus meninggalkan Islam. Malu kau. Malu. Hah? Malu. Matius 5 nomor 20. Hah? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Ternyata pengajaran yang ditinggalkan oleh Yesus adalah shalom, salam, Islam. Yeremia 29. Apa yang dikatakan di sana? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kamu, yaitu rancangan shalom, Yang kutanya rancangan sama- Islam, bukan Yang saya rancangan tanya. yang mematikan. Ayo, Yang saya tanya, di mana kata Islam di situ? shalom, Shalom Irene. itu- Dalam shalom bahasa itu Yunani, bukan- Irene. Itu Yohanes 10:27. Yohanes 14 nomor 27. Aku tinggalkan Irene, aku tinggalkan salam, aku tinggalkan shalom. kacau. Apa? Kenapa kau ketawa? Kata Islam di situ mana? Itu shalom kata Islam. Mana ada salam, itu bukan bahasa Islam itu. Itu bahasa Ibrani. Hah? Loh, terus ngapain Ibrani ada- Arab satu rumpun, ibarat Malaysia dan Indonesia. Iya, Islam itu di mana? Yaitu shalom, tuyul. Salam itu bukan di situ. Kamu pertelin ayat. Kok saya pertelin ayat? Di dalam kitabmu sendiri dikatakan kata Irene. Irene itu damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani shalom. Kok celuk salam itu apa? Salam itu damai sejahtera. Ya, terus Islam kenapa itu mengatakan damai itu sejahtera. Kristen dari apa mana Kristen? sejarahnya? Dari Kristen mana apa? sejarahnya? Pengikut Dari mana? apa? Kristen. Sejarahnya di mana? Pengikut Spartus. Dari mana sejarahnya itu? Lukas 24 nomor Kamu nggak usah pertelin 44. dulu. Lukas 24 nomor 36. Yang Apa saya kata tanya Yesus? sama kau. Apa kata Yesus dalam Lukas Yang saya 24? tanya sama kau. Dengar. Lukas apa 24 landasan utama nomor Anda? 36. Apa kata Yesus? Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum. Di mana kata Islam di? Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Di mana Yesus pernah mengatakan Kristen? Salam itu bu. Udah, kau turun. Oh, jangan Kau begitu. turun. Tidak ada gunanya. Sudah selesai kopi mandi sana, kopi cebok, jilat pantat pendeta.
Selesai kau. Kenapa Bang Suma selalu menyuruh murid-muridnya jilat pantat pendeta? Karena jemaat-jemaat selama ini dihipnotis sampai otaknya tidak berfungsi. Dengan dia mencolok pantat pendeta, diharapkan mau mereka itu siuman dari hipnotis perpuluhan. Oh, bikin capek saya nih, he. Ilmumu nggak ada. Oh, bertanya tentang Islam. Yesus mewariskan Islam. Kau tak malu itu? Kalau Kristen Seorang, ya. Kalau Kristen apa pernah disebut di perjanjian lama? Pernah, mana ada Yesus pernah menyebut. Saya kan udah bilang, Kristen ini adalah serigala nyamar domba. Kristen pernah disebut sama Yesus, tapi disebut sebagai angkatan jahat. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan keturunan ular beluda. Kristen pernah disebut, tapi disebut dengan sebutan serigala. Itu. Bahkan Paulus menyebut Kristen ini dengan sebutan kafir di dalam Galatia 2 nomor 14. Kristen progresif nih bos, senggol dong. Apalagi ini progresif, akal-akalan lagi nih muncul. Apa minta Bang Frans disenggol? itu ilmunya tinggi, Bang Zuma katanya. Gimana? Bang Frans ini ilmunya tinggi katanya. Tinggi tapi nggak Kristen kan? Kristen dia. Minta Nah, itu dia. Kan dia, Bang. Iya, Kristen ya sama aja, apa bedanya? Mau progresif, Kristen pakai terserah, yang namanya Kristen pasti nyembah dewa, itu aja intinya. Pran, open cam Pran. Bang Pran, open cam, senggol dong. Bang Frans ini ilmunya tinggi menyalibkan Tuhan, Bang Zuma. Oh, bukan Tuhan yang disalibkan itu. Tumbal untuk dewa Molok. Berarti Kalau- orang kafir ini ke neraka ya, Gurunda di Oh, Mazmur pasti. 9:17. Pasti. Yesus mengatakan Orang-orang itu. Iya. Segala orang kafir. Open cam kan Bang Pran. Cantik juga abang ini ya. Senggol dong. Ganteng. Halo, Bang. Bang, jangan cantik. Bang Frans. Halo. Ya, halo. Kita angkat tema apa, Tadi yang Bang? awal Bang Juma bilang betul Yesus pada Islam, tapi yang Kristen ular beludak, Kristen itu lain sebagainya itu salah, Bang. Kenapa bisa? Kenapa Ya, salah, salah. Bang? Karena itu bukan kepada orang Kristen tapi kepada nabi-nabi palsu yang adalah para pemuka agama Yahudi, kaum Farisi, kaum Saduki, ya itu mereka. Kan Orang itu Yahudi. kan mereka yang mendirikan agama Kristen, Abang. Orang-orang Farisi ini yang mendirikan kan, menghadiahkan kepada penguasa pada saat itu. Kunci surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Tapi Apa yang Petrus, kau ikat di dunia akan oke, diikat di surga. Apa yang kau oke, lepaskan di dunia akan lepas oke, di surga. oke. Gitu, Tapi Bang. Petrus diutus kepada orang-orang bersunat aja, Bang. Apa nggak sakit itu, Bang? Hah? Apa nggak sakit orang-orang Kristen ini? Ternyata Petrus diutus hanya kepada orang-orang bersunat aja. Tidak. Iya, saya Dalilnya? Bagaimana dengan dalil? Bohong. Saya akan menyambung apa yang Abang bilang tadi. Silakan. Yesus. Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat. Berarti nggak ada Petrus itu diutus untuk mendirikan Kristen. Kita bahas Yesus. Tadi Abang kan bilang Yesus kepada umat Islam. Iya. Karena emang. di Wahyu 22 ayat 16 juga dikatakan, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Bukan para murid ya, jemaat itu ketujuh jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Malaikatnya itu siapa? Iblis. Kita ke salah.
Oh, iblis bang, itu bukan Yesus bang. Yang datang mengaku sebagai bintang fajar itu bukan Yesus. Itu makhluk halus yang memakai nama Yesus. Yesus bersama Yohanes di Pulau Patmos. Bukan abang, bukan. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain itu. Siapakah Yesus itu? Inilah dia. Di Wahyu 2 ayat 8 kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, saya tanya kepada abang. Kutanya sama abang. Apakah mereka cuma Tunggu bang, tunggu inilah bang. Jibril. Tunggu bang, Inilah tunggu, bang. Jibril. Dia akan Dengar saya, diberikan Bang. mahkota kehidupan. Dengarkan saya dulu bang. Sebelum Yesus, oh, ini bicara sendiri kayaknya juga ya. Malih, diam dulu Malih. Bang Juma mau ngomong dulu. Malih Ganti-gantian kita bang ngomong. Benar nggak Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu? Itu dulu. Itu dulu bang. Bang Frans, saudaraku yang ganteng. Iya benar. Benar kan? Iya benar. Nah, mana Yesus palsu itu? Ya orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Nah, siapa yang pernah mengaku Mesias, mengaku Yesus? Saya belum menemukan sih bang. Loh, yang datang di Pulau Patmos itu, akulah Yesus sang bintang timur. Itu siapa? Itu siapa? Mulai framing dah bang dah. Enggak, saya tanya dulu, itu siapa bang? Ini Yesus setelah dia terangkat ke Di dalam kisah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat naik ke langit, dia akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya lengkap dengan jasad, sedangkan yang di Pulau Patmos hanya suara saja. Akulah Yesus, bintang timur. Barnabas dan Paulus dilarang menyebarkan Injil ke Asia oleh Roh Kudus, dihadang oleh Roh Kudus. Enggak, tunggu dulu. Baca Kisah Para Rasul 1:11 dulu, Bang. Baca. Enggak, Bang. Kisah Para Rasul 1:11 ya. Oke. Nah, silakan. Ya. Nah. Baca. Saya baca ya. Apa di? Ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, dia datang kembali kepada Saulus, ditegur sampai matanya buka. Dia akan datang kembali sama seperti engkau melihatnya terangkat ke atas. Sekarang ketika dia datang, ketika dia terangkat, dia sama dengan jasadnya. Betul? Ya, Yesus tinggal naik turun bang. Iya. Nah, ketika dia datang kepada Paulus, ketika dia datang kepada Paulus, apakah datang dengan jasadnya? Ya, enggak. Ya. Berarti itu siapa? Berarti itu siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Iya. Anda membaca Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus akan datang lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, cuman suara. Yang datang kepada Paulus makhluk halus. Alamak. Itu bukan makhluk halus, Bang. Loh, ada suaranya. Itu makhluk halus, Bang. Nggak ada dagingnya. Menurut malaikat,
Menurut malaikat yang Anda baca, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dia akan datang bersama dengan daging. Dan Yesus pun mengatakan itu di dalam Matius 24 nomor 26. Coba Anda baca Matius 24 nomor 26, coba Anda baca. Sebab Tunggu dulu Bang, kita belum clear di sini. Yesus terangkat ke surga. Di mana surga itu? Dia terangkat ke langit, Bang. Terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Dia terangkat ke langit. Ada yang tidak akan meninggal sebelum dia melihat kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, itu dia terangkat ke langit. Oke. Nah, dia terangkat ke langit dengan jasad. Sabar Bang. Menurut kesaksian malaikat, Yesus untuk datang kedua kalinya lengkap dengan daging atau suara saja? Menurut malaikat. Yang di mana? Yang tadi Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yang ini saya ulangi Bang ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang malaikat yang berkata itu, ya. Lanjut. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tidak ada dikatakan atau apa gitu, tidak Bang. Dia terangkat akan datang kembali sama seperti engkau melihat. Berarti apa yang dilihat? Fisik kan? Iya. Fisik. Ada fisik yang dilihat. Iya. Nah, berarti dia datang kembali dengan apa? Dengan fisik. Dengan fisik, dengan jiwa, dengan roh. Iya, dengan fisik. Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Abang, yang datang kepada Paulus dengan fisik? Yang datang kepada Paulus dengan fisik atau tidak? Yang datang ke Paulus itu hanya cahaya terang, berupa cahaya terang. Sekarang Anda baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Jedar. Kena kan? Kena langsung jantung Bang. Pegang jantungnya sebelah kanan. Makan dengan cahaya terang yang Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa fisik atau berupa cahaya? Iblis itu yang mencobai dia di padang gurun ketika dia berpuasa 40 malam. Nah, dia datang enggak, yang datang kepada Paulus, cahaya tok atau lengkap fisik? Cahaya terang. Yesus mengatakan iblis datang dengan cahaya atau dengan fisik? Itu beda konteks ya Bang. Abang iya. Tidak bisa dikatakan bahwa cahaya terang yang jantung Bang, masih di kiri atau sudah pindah ke kanan Bang? Tidak Bang. Anda gagal paham. Kok gagal paham? Malaikat berkata, engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik. Sementara Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Coba baca. Itu di zaman sekarang Bang, Lucifer. Iya. Bang Frans, kenapa semua data dalam Bible dan perkataan Yesus Anda bantah? Karena Anda bukan pengikut Yesus. Anda pengikut bintang timur yang memakai nama Yesus sebagai tameng. Padahal itu adalah Yesus palsu. Anda memaksakan diri untuk kami mengikuti apa yang Anda nyatakan begitu. Oke, sekarang coba Anda baca Lukas 21 nomor 8. Boleh nggak? Lukas berapa? 21 nomor 8. Tunggu saya buka ya. Iya, silakan. Pelan-pelan aja Bang, pelan-pelan. Bagus nih diskusinya. Yang penting nurut. Abang juga boleh bertanya ke saya. Gitu. Nurut kalau untuk kepentingan pribadi tidak. Coba Bang, coba. Lukas 21 nomor 8.
HP-nya bisa disimpan nggak? Mali, jangan terlalu dekat. Saya bacain Bang ya. Iya. Apa yang bacain? Abang lah. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jangan mengikuti mereka. Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Yesus. Itu satu. Yang kedua, malaikat berkata, engkau akan melihat Yesus datang dengan fisik. Sedangkan Yesus yang ketiga mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, ternyata setelah terangkat ke langit, muncul penyesat datang kepada Paulus. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Yang dilihat oleh Paulus hanya cahaya. Mana fisiknya? Abang pasti mau menyatakan bahwa mereka ini adalah orang Kristen toh? Bukan Paulusnya melihat cahaya, tidak melihat fisik. Sedangkan malaikat berkata Yesus datang dengan fisik. Dan Yesus berkata iblis hanya dengan cahaya. Yang ditemukan oleh Paulus di padang gurun hanya cahaya, tidak ada fisik. Nah, itu Yesus atau itu iblis? Tadi yang abang bilang di Lukas berapa? Sebelum dia menjumpai Saulus. Maksudnya? Yang iblis jatuh ke langit itu yang Yesus. Lukas 10, Lukas 10, 18. Lukas 10, 18. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Bukan cahaya atau api atau apa gitu Bang. Seperti kilat. Kilat itu apa Bang? Jadi iblis itu turun ya, dari kilat surga. Itu apa? Malaikat itu sebagai iblis, berperan sebagai iblis turun lalu mencoba Yesus. Ya, kilat itu apa Bang? Kilat itu apa? Kilat itu apa? Kilat kecil. Cahaya atau bukan? Cahaya sih. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata apa Bang? Astrape. Astrape itu artinya cahaya. Berarti kenapa dia disebut kilat? Karena dia melejit cepat, tapi dia berupa cahaya. Astrape namanya. Nah, Yesus mengatakan iblis itu seperti cahaya yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Bukan cahaya, kilat. Oke, sekarang saya mau bilang abang, cahaya itu adalah cahaya matahari yang sangat terang. Abang mau bilang apa? Iya, iblisnya itu berupa cahaya. Cahaya itu cahaya matahari Bang, cahaya yang sangat terang. Enggak, cahaya itu banyak. Ada cahaya lampu, cahaya listrik, cahaya kepalanya abang juga banyak. Cahaya itu banyak sumber cahaya. Iblis juga cahaya, matahari juga cahaya, bulan juga cahaya, lampu juga cahaya. Beda Bang, beda. Kilat, matahari. Jangan disamain Bang. Enggak, iblisnya yang turun dari langit seperti kilat dari langit. Kilat ini berupa cahaya. Abang kalau melawan Kristen progresif, abang iblisnya saya, begitu Bang. Lah Anda yang iblis bukan saya. Ada aja ini Abang Queen. Anda progresif kan? Oke. Kita mulai dari tangga awal. Kita mulai dari tangga awal. Oke? Kita menuju ke bulan ya. Tunggu. Kita mulai tangga awal dulu. Yesus terangkat ke langit. Sebelum Yesus terangkat, dia berpesan akan datang Yesus palsu. Betul? Iya betul. Yesus asli datang dengan fisik. Betul? Di mana itu? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kisah para... Oh yang tadi itu? Iya, Yesus asli akan datang dengan fisik. Itu tidak ada membahas fisik atau non fisik. Melihat, kamu melihat. Kalau cuman roh tidak bisa dilihat. Ini fisik. Sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ketika
Naik ke surga. Dia naik surga. Sama seperti ketika dia turun dari surga menemui Saulus itu. Gitu, Bang. Enggak, bukan begitu, Bang. Justru yang datang kepada Paulus itu, dengar, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8. Mau Itu kan bukti? maunya Abang. Mau bukti terakhir? Mau bukti terakhir? Mau bukti terakhir? Mau? Bukti Abang itu hanya Coba Anda baca di Matius 24 terakhir nih, Bang. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Coba Anda baca. 24 nomor 23 sampai 26. Coba Anda baca. 23 sampai 26 ya. Iya. Matius 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu. Dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, ada Mesias, ia ada di turun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai ke barat, ke barat, demikianlah anak manusia. Sekarang begini. Oke, saya terangkan, Bang. Saya terangkan. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Jawab. Tunggu dulu, Bang. Siapakah Mesias yang maksudnya ini anak manusia di mana ada? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Kita jangan. Katanya progresif. Kenapa mau loncat tangga? Sekarang permasalahannya, siapa yang pernah bertemu? Sabar. Sebelum berdirinya agama Kristen Katolik, progresif dan seterusnya. Sekarang begini, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus Sang Mesias di padang gurun? Jawab. Bagaimana sih, Bang? Siapa yang pernah bertemu dengan Mesias alias Yesus di padang gurun? Siapa itu? Iya, itu ditulis, tapi tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Loh, kutanya dulu, siapa? Kan Yesus mengatakan, tolong lihat data nomor 15-nya. Waspadalah kepada nomor 15-nya apa dikatakan? Sorry. No. Nomor berapa? 24. Nomor 15-nya apa dikatakan, Bang? Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Oke? Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Baca di Daniel 7. Apa yang dikatakan sana? Pembinasa keji menentang perkataan yang maha tinggi. Setelah Paulus kerasukan Yesus yang palsu, Paulus membantah semua perkataan perjanjian lama yang adalah perkataan yang maha tinggi. Malah Paulus mengatakan bahwa perkataan yang maha tinggi itu adalah sampah. Baca Filipi 3 nomor 8. Tunggu dulu, Bang, ini maksudnya apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pembaca hendak memperhatikannya, maka orang-orang yang berbeda haruslah melarikan diri ke pembunuhan. Coba. Maksudnya ketika kemudian Paulus ini mengajarkan pengajaran yang didapat dari roh halus di padang gurun, orang-orang Yahudi tidak akan pernah mau menerima itu. Coba Anda baca nubuat Daniel kan? Bahkan Paulus saja dia namanya masih Saulus, dia masih mengenai Bang, Daniel 7 nomor 25. Sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Abang, dengarkan. Daniel bernubuat. Dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang suci, orang-orang kudus. Ini siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Bang, dia berusaha, dengar, dia berusaha untuk mengubah hukum. Itu siapa, Bang?
Makanya dikatakan katanya progresif. Katanya progresif. Matius 24 nomor 15. Jika dan apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci. Pembinasa keji ini duduk seperti rasul. Dia duduk sebagai pembawa hukum, membawa hukum-hukum baru. Dia duduk di atas tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan dalam Daniel 7:25, dia sang pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan mengubah hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini siapa ini, Bang? Siapa ini, Bang? Yang pertama tentang tadi ini pembinasa keji dalam ini Matius, siapa ini? bilang itu Paulus. Tidak. Ya jelas, ini siapa yang menentang? Siapa yang menentang hukum Taurat, Bang? Bang, Abang, siapa yang menentang hukum Taurat? Siapa yang menentang hukum Taurat? Itu kan kita kan belum sampai ke situ, Bang. Itu ada urutannya. Itu setelah ya, urutannya kan sudah jelas. Siapa yang menentang hukum Taurat dengan mengatakan hukum Taurat itu sampah? Siapa itu, Bang? Hal itu setelah Yesus mengutus Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, yang adalah Nabi. Abang, kalau Anda mengatakan itu, Abang, kalau Anda mengatakan Yesus mengutus Roh kebenaran, apakah Roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri? Bukan. Nah, bukan. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau Roh Kudus? Roh kebenaran? Itu Yesus. Mati meja. Yesus mengatakan yang datang setelah dia terangkat adalah Roh kebenaran. Kenapa Yesus lagi? Ya kan Yesus turun. Loh, kan Yesus nanti, Bang. Kedatangan Yesus yang kedua, kamu akan melihat dia seperti dia naik ke surga. Berarti dengan fisiknya kan? Berarti dengan fisiknya kan? Turun dengan fisiknya kan? Bukan fisik lagi. Itu di situ tidak ada dikatakan tentang fisik atau non fisik. Loh, engkau akan melihat seperti engkau melihat. Kau tinggal turun naik. Kau tinggal turun naik. Mulai goyang dia. Mulai goyang. Udahlah, Bang, saya tahu Abang ini mencoba untuk melawan akal Abang sendiri. Jadi sekuat apapun saya menarasikan kebenaran, namanya Anda sudah menolaknya, ya pasti Anda menolak. Capek saya, habis tenaga saya, habis suara saya berdiskusi dengan orang yang hatinya buta, yang memperbodoh diri, yang menipu diri sendiri. Data sudah saya sajikan, tapi Anda tetap saja tidak mau menerimanya. Ya apalah kekuatan saya untuk itu? Nggak ada. Karena itu pemahaman Abang yang sebenarnya salah. Oke, Anda mengatakan saya salah. Menurut malaikat, dengar, menurut malaikat Yesus datang lengkap dengan fisik atau cuman roh? Di mana tertulis Muhammad ada di surga? Tidak ada. Menurut malaikat, saya ulang lagi ya. Anda mengatakan saya tidak mengerti, ya kan? Menurut malaikat, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan fisik atau hanya roh saja? Di situ tidak dengan fisik, Abang. Di situ yang dikatakan engkau akan melihat sama seperti dia waktu dia ketika Yesus dilihat terangkat lengkap fisik atau tidak? Ya, coba tanyakan sama orang-orang yang pada waktu itu melihat dia. Jangan Anda katakan bahwa Yesus terangkat cuman roh, jasadnya masih ada di kubur, ditertawakan Anda sedunia Kristen. Jadi saya tidak punya hak untuk memaksakan, tapi paling tidak Anda punya akal, bahkan mata Anda sudah 4. Ya, harusnya Anda bisa melihat kebenaran itu tertulis dengan rapi di dalam Bible, tetapi Anda mencoba untuk menipu diri Anda sendiri. Ya, saya mau ngapain? Saya mau kayak mana lagi? Udah sekarang aja, Bang. Saya tunggu di Los Angeles ya. Kita ke Rusia, baru kita ke bulan. Siapa yang nyampe duluan? Oke, mantap. Saya tunggu. Mali. Aduh, ngapain? Yukhadi'una Allah walladzina amanu
Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan kepada abang. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Apabila orang itu tersesat, maka nyata jalan lurus pun dia akan tetap aja bengkok. Makanya saya sering mengatakan Kristen itu mirip dengan lalat. Sebenar apapun kita mengungkapkan kebenaran, mereka tetap akan benci, mereka akan tetap tidak mau, mereka tetap aja lebih suka sampah daripada hal-hal yang sifatnya segar dan menyehatkan. Itulah lalat. Maka lebih baik Anda kabur, itu lebih bagus. Nah, lihatlah teman-teman Kristen, ada yang diskusi kesurupan, ujung-ujungnya disuruh ke gereja untuk melakukan terapi kewarasan perpuluhan. Ada lagi yang berdiskusi dengan baik, tetapi akal pun mati. Jadi lihatlah, kebenaran apa kira-kira yang kalian punya? Enggak ada. Orang yang kesurupan, menghina, menghujat, diladenin dengan pola yang dia mau, hancur. Orang yang datang dengan riang gembira, dengan buka kamera, kita sajikan data, tapi tak bisa juga masuk. Satu-satunya solusi adalah cobalah pelajari Bible dengan akal sehat. Akal sehat adalah kunci keselamatan. Pelajari Bible Anda dengan baik, dengan akal. Jangan dengan dogma doktrin perpuluhan. Demikian. Itu yang tadi kabur ya teman-teman yang di bawah. Nggak ada yang dia kabur ya. Ayo Mesias naik sini, bawa otak, bawa ilmu ya, jangan bawa congor kayak yang tadi-tadi. Ngantri ini hotelnya. Ayo Mesias naik. Bang Ardi, Ustaz Tata, Assalamualaikum. Rupanya apa? Tadi saya ketiduran. Bunda Nora, cabut lagi. Oke, satu lagi sebelum saya rehat untuk ibadah zuhur, teman-teman, kalau ada pasien lagi silakan. Tadi ngantri nih, Bunda Nora, yang mana itu yang hotelnya? Yang ngerti saya. Akang, saya cari. Kalau si Haleluya nggak usah, nggak ada ilmu si Haleluya. Tangkas, silakan tangkas. Di mana tertulis ada Muhammad masuk surga? Kalau Yesus ada nggak? Kalau Yesus ada nggak tertulis ke surga? Paulus ada nggak tertulis ke surga Paulus? Buktikanlah di mana tuh tertulisnya Muhammad di surga. Enggak, saya tanya dulu, buktikan Paulus ada di surga. Dimana coba. Tertulisnya, jawablah. Di mana? Ayo. Ayo, di mana tertulis Paulus ke surga? Ayo. Kalau saya jelas ada dong. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Itu dalil. Dalil baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan setelah kematian. Dalil. Nah, sekarang mana dalilnya Paulus diselamatkan? Tunjukkan. Buka mute-nya Tangkas. Mana dalilnya? Mana? Mana tertulis betul? Mana dalilnya? Itu. Hanya dalil-dalil. Ya, Ali Imran ayat 169. Itu enggak betul. Hah? Kau minta dalil? Ku kasih dalil. Kamu minta dalil? Ku kasih dalil. Logikamu di mana? Dalil kebenaran. Ada logikamu enggak? Dalil bukan kebenaran. Itu dalil. Terus di mana tertulis? Loh, dalil berarti
Di mana Kalau tertulis dia seperti masuk dalil surga, tuyul? Otakmu sengkle, boleh kau koslet. ikuti. Kau minta dalil tapi kau tidak Kalau mau dia yang masuk tertulis. surga, boleh Mana kau aja? ikuti. Kalau dia Oh, masuk kalau. surga boleh kau ikuti. Kalau nggak masuk Sekarang surga, mana ngapain kau dalilnya? ikuti? Mana dalilnya Ngapain ngikutin Paulus dia masuk ada surga? di surga? Di mana tertulis dia masuk surga? Itu tadi Otakmu ada kubacakan. nggak? Itu tadi kubacakan Otakmu Ali ada Imran nggak? ayat 169. Di mana pakai dalil-dalil? Betulnya lah tulis. Katanya sempurna kitabnya. Mana Ngomong sendiri orang ini, orang gila, gepeng. Kok ngeru? Kau baca Mustad Ahmad nomor 22378. Nabi Muhammad di surga. Baca. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya Paulus ada di surga mana? Paulus ada di surga mana? Mana dalilnya? Atau Yesus ada di surga mana dalilnya? Mulutnya kurang ajar. Qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Qala nabiyyu. Tuh ada dalilnya. Wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Siapa yang ada di surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, Nabiyyu fil jannah. Ada di surga. Wasyahid, dan orang-orang yang mati syahid juga fil jannah, ada di jannah. Wal maulud wal walidah, dan bayi laki-laki maupun bayi perempuan juga ada di surga. Tuh dalilnya ada, lengkap. Qalat haddatsana ammi qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Qala nabiyyu fil jannah wasyuhid fil jannah. Tulis yang betul, tulis yang betul. Oke. Pakai Di dalam hadits Ahmad nomor 22378. Itu hadisnya. Ketika ditanya kemudian, dengar. Qalat haddatsana ammi qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Siapa yang ada di surga wahai Rasulullah? Qala nabiyyu fil jannah. Rasulullah bersabda, yang di surga adalah nabi, aku. Wasyahidu fil jannah, orang-orang yang syahid ada di hadis mana betulnya? Satu sama yang lain pun bertentangan. Nah, sekarang giliran saya bertanya, mana dalilnya Paulus dan Yesus di surga? Jawab. Kutunggu, jangan diturunkan dulu. Kita tunggu dulu. 1, 2. Dalilnya Yesus di surga mana? Dalilnya Paulus di surga mana? Oh jawab kau. Oh jawab. Jawab. Dalil-dalil. Jawab. Mana dalilnya Paulus atau Yesus di surga? Jawab. Saya sudah bacakan samamu hadits Ahmad nomor 22378. Pun dalilnya bertentangan. Mampus kau. Sekarang mana dalilnya Paulus di surga? 1. Tunggu ya, jangan diturunkan dulu. Saya hantam dulu pantatnya dengan balok-balok ya. Kepalanya lagi. Mulutnya, lehernya, kupingnya, matanya kuhantam juga pakai apa ini? Tutup panci. Hantam lagi biji pelernya dengan tendangan. Masih mau kau datang. Dalilnya kau mintakan, mana dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga? Hadits Ahmad nomor 22378. Sudah ku jawab, sudah ku bacakan. Qala qultu ya Rasulullah man fil jannah? Qala nabiyyu fil jannah wasyahidu fil jannah wal mauludu wal walida. Jelas itu.
Sekarang mana dalilnya Paulus atau Yesus di surga? Mana? Dasar turunin Kristen. Nggak bisa jawab, udah saya turunin. Sudahlah kalau begitu. Ini ada si Kristong. Iya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Diskusi ya, yang bagus ya. Pakai data. Kristen, temanya ini. Kristen sembah teos. Nah, langsung di mute. Sanggup dia Bang. Itu juga ada. Saya mau tanya Bang Zuma, bolehkah? Sekian banyak orang Kristen kamu lihat di sini keok. Sempat-sempatnya kau mau bertanya. Harusnya kau menjawab semua masalah yang membuat kepala mereka gepeng. Enggak. Ini saya mau tahu tentang Quran dan hadis. Bolehkah? Dari dulu itu kerjamu. Ya Bang Zuma ini kan rasul juga, saya sudah bilang itu. Nah itu dia, lihat tengoklah, mulai tidak waras lagi kan. Apa kita puji-puji ndak mau diterima pujian tak? Itu kamu jawab itu bantahan-bantahan. Udah, saya itu sudah bertemu Yesus. Itu sudah saya ceritakan itu bertahun kemarin itu, tapi berarti kau belum waras sampai sekarang. Jadi begini Bang, saya cuma mau tanya Quran karena ada satu hadis yang saya praktikkan itu betul. Boleh ya? Apa itu? Itu di surah sorry ya. Apa? Hadis Al-Bukhari 75. Apalagi di situ berbunyi. Apalagi jika suara azan dibunyikan itu para syaitan itu larinya terkentut-kentut. Pada suatu ketika saya itu kan lagi download TikTok suara azan. Saya pakai headset di telinga. Kok pada yang marah ini orang Kristen, orang Muslim. Berarti lu setannya. Mereka marah-marah gitu loh. Dari mana mereka tahu kalau saya lagi dengar suara azan gitu? Kamu tuntaskan dulu agamamu. Ketinggian kau bahas Islam. Terlalu tinggi itu materi Islam itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Kayak mana ceritanya? Anda nggak berakal, bahas Islam, mana nyambung? Gak bisa. Justru karena Quran itu baik, maka ternyata dibuktikan di dunia nyata ini memang betul. Hadisnya berkata betul. Jika suara azan dikumandangkan, setan-setan lari terkentut, dan saya praktikan itu. Di mana Anda baca itu, Kak Masih? Hadis Bukhari berapa? Di surah 75, Bang. 75. Emang ada kayak gitu hadis sih? Hadis Al-Bukhari surah Sot ya, Sot 75. Ya Allah ya Karim. Masa memang piatnya. Kita kan butuh tuntunan Rasul di sini. Rasul Indonesia. Lucu ini. Kamu bahas agamamu aja, kamu susah untuk ini. Susah untuk paham kalau Al-Quran. Waduh. Karena Al-Quran itu hanya sampai bagi orang yang berakal. Dan yang ada kedua juga itu mengenai jin. Emang ada deh Dinda Tahta monitor. Iya bisa dibantu Kak datanya Al-Bukhari. Apalagi? Surah Sot 75. Mana ada Al-Bukhari surat Sot? Apa? Maksudnya belum tahu. Jadi tolong dituntun dong. Tolong dibantu, tolong dituntun, dibawa ke jalan yang benar. Yang mana yang betul ini Al-Quran atau hadits? Oh hadits. Hadits tak ada berbunyi begitu di Bukhari 75, mana ada kayak gitu bunyinya. Waduh, tolong dibantu Bang. Kita mau pencerahkan. Iya enggak ada haditsnya kayak gitu. Nggak ada hadis Bukhari 75 bunyinya kayak gitu, nggak ada.
Loh, Bang, ini kan Bang udah paham Quran, sudah paham hadis, minta dibantu tuntunannya ini. Saya penasaran dengan hadis itu. Kalau hadis Bukhari 75 itu tidak kayak begitu bunyinya. Aduh, pokoknya ada, saya cari di Google itu ada. Ya ampun. Hadis Bukhari 75 bunyinya kayak gini. Qala akaltu min Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana benu hamsi sinin min dalwi. Tidak ada hubungannya dengan masalah azan. Anda dibodoh-bodohi sama Google itu. Iya, ada hubungannya. Jadi, terus kalau Anda berbicara, saya mau download Quran juga. Al-Quran surah As-Saffat ayat berapa? 75. 75 ya? 75. As-Saffat 75. Iya. Kok bisa? Apa hubungannya ya? Itu berbicara tentang Nabi Nuh. Walaqad nada. Coba dibantu, Kak. Ya, itu berbicara tentang Nabi Nuh. Walaqad nadana Nuh. Wala ni'amal mujibun. Tidak ada berbicara tentang azan. Apa ini? Ini Rasul dari Makassar. Waduh. Dibantu nih. Tidak ada hadis yang nggak ada, ayat Al-Qur'annya pun tak ada. Waduh, berarti Google ini udah mempermainkan kita ini. Kamu yang dipermainkan, makanya jangan kau belajar Islam di Google. Saya mau belajar ke mana? Bang Rasul ada di Makassar, kita di Tunjuk Timur. Nah, itu lagi-lagi orang sekali lagi lu ngomong gitu gua blokir lu. Sekali lagi gua blokir lu. Mending bahas agamamu, karena otakmu selevel dengan agamamu. Masa bahas Islam? Nggak boleh. Orang bahas Islam itu orang pintar, orang cerdas, orang yang berpikir. Baru bisa bahas. Ini aja kamu salah beri data. Bahas aja agamamu. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel itu bertuhan atau ateis? Dia itu, Bang, Allah itu punya 3 sifat di orang Kristen. Saya tidak tanya tentang Allah, yang saya tanya Yesus. Yesus itu bertuhan atau ateis? Dalam pertanyaan ini tidak masuk kategori dalam Alkitab kita, Bang. Loh, Yesus menyembah. Yesus itu Tuhan kok. Dia kenapa menyembah? Kalau dia Tuhan, kenapa dia menyembah? Dia mengajar semua manusia untuk menyembah kepada dia sendiri. Dia mempraktekkan menyembah, kan? Iya, betul. Berarti dia mempraktekkan bertuhan, betul? Dia sendiri. Berarti dia mempraktekkan bertuhan, betul? Dia mempraktikkan berdoa kepada dia. Dan nantinya dia kembali ke... Enggak, jangan kau bawa kegilaanmu dulu. Yesusnya dulu. Yesus mempraktekkan bertuhan, betul? Iya, mengajarkan bahwa Tuhan kita ada. Sekarang ketika Yesus mempraktekkan, sabar. Ketika Yesus mempraktekkan bertuhan, bertuhannya kepada yang di langit atau bertuhannya kepada yang di bumi? Yang dia cium itu di bumi, berarti menurut Anda dia Tuhannya di bawah bumi mungkin. Loh, tapi dia tidak pernah menyembah bumi. Yesus bertuhan yang ada di langit atau Yesus bertuhan yang ada di bumi? Yesus bertuhannya di langit karena dia datang dari langit. Yang di langit. Berarti Yesus mengajarkan bertuhan kepada yang ada di langit. Yesus tidak mengajarkan bertuhan kepada dirinya, betul? Betul, tetapi lalu kenapa Kristen justru mempraktekkan menyembah kepada Yesus? Iya, juga sifat tadi Allah itu siapa yang mencontohkan? Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus? Jawab.
Jangan jadi penjaga bang. Kita ini udah merdeka, jangan jadi penjaga menembak-tembak bang. Siapa yang mengajarkan mempraktekkan menyembah Yesus? Siapa? Jawab. Ya kita percaya bahwa dia menyatakan bahwa aku berasal dari Allah Bapa dan kembali kepada pertanyaan saya, siapa yang mempraktekkan, memberikan contoh menyembah Yesus? Jawab. Oh, itu para rasul yang duluan di Kisah Para Rasul 1. Berarti Anda pengikut para rasul, Anda bukan pengikut Yesus. Nah, rasul Anda ini rasul beneran atau rasul-rasulan? Rasul beneran. Nah, kalau rasul beneran kenapa bertentangan? Kalau rasul beneran kenapa bertentangan dengan prakteknya Yesus? Kenapa? Yesus berkata kalau berdoa cium tanah. Enggak, kenapa prakteknya Yesus? Kalau mereka rasul asli, kenapa praktek yang dicontohkan Yesus kenapa berbeda dengan yang rasul-rasulan contohkan, perintahkan? Karena mereka sudah didatangi oleh Roh Kudus sehingga segala pekerjaan mereka benar. Kenapa Roh Kudus bertentangan dengan ajaran Yesus? Kenapa? Ya udah, mereka bernubuat mengusir setan dalam nama Yesus dengan Roh Kudus yang mereka terima. Iya. Kenapa ini? Yesus mempraktekkan menyembah kepada yang ada di langit. Kristen mempraktekkan menyembah kepada yang ada di bumi, yaitu Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada yang ada di langit. Sejatinya pengikutnya menyembah kepada yang ada di langit. Tapi kenapa kemudian Kristen justru menyembah Yesus yang ada di bumi? Kenapa? Yesus. Karena Yesus itu sendiri 3 sifatnya Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Luar biasa bang. Kalau Roh Kudus ada berapa pribadi di dalam diri Roh Kudus? Jawab. Yesus bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kutanya dulu, kalau Roh Kudus ada berapa pribadi di dalam dirinya? Kata sifatnya jadi manusia bang. Kristal, kalau di dalam diri Roh Kudus yang kau maksud itu ada berapa pribadi di dalam Roh Kudus? Jawab. Roh Kudus itu hanya ada sifatnya Allah yang dalam diri kita, bukan dia pribadi. Roh Kudus ada berapa pribadi di dalam dirinya? Jawab. Hanya ada satu Roh Kudus dari Bapa. Ini yang burung merpati apa? Burung merpati apa? Yang datang dalam rupa burung merpati apa? Membentuk burung merpati. Burung merpati ini pribadinya Roh Kudus atau bukan? Bukan, itu digambarkan itu seperti burung merpati. Gitu bang. Bagaimana ini? Yang mana yang betul ini? Tuhan masih. Coba. Dewa yang kau anggap Tuhan itu ada jadi manusia, ada jadi burung merpati. Oke? Nah, yang jadi burung merpati ini ada berapa bagian lagi pada diri burung merpati tersebut? Jawab. Roh Kudus itu tidak dapat dilihat bang. Yang burung merpati itu apa? Yang burung merpati itu apa? Yang burung merpati itu apa? Burung merpati itu apa? Kita ini juga baik Allah dan Roh Kudus bisa masuk ke kita. Burung merpati ini apa? Kok nyerocos kemana-mana ditanya burung merpati? Burung merpati yang datang pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu apa? Burung merpati ini? Itu mungkin burung-burung koplak mungkin itu. Burung koplak. Burungnya Mangguna koplak. Burung merpati dibilangnya burung koplak. Aduh, parah.
Padahal itu Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati. Kau bilangnya burung kopla. Iya, Bang. Jangan bentuk aja, Bang. Karena inilah kesalahan konsep pagan yang dipaksakan menjadi konsep Yahudi. Nggak bisa. Yahudi itu tauhid, sementara agama Kristen itu pagan, bukan agama Yahudi, beda. Burung merpati itu memiliki 3 pribadi sesuai dengan konsep Anda. Apa itu? Daging. Apalagi jasadnya. Rohnya. Apalagi? Bapak. Berarti 3. Berarti tiga pribadi dalam burung merpati. Dagingnya sebagai burung, rohnya sebagai Tuhanmu, dan yang kedua sebagai Bapak. Berarti 3 juga kan? Sebagaimana Yesus. Yesus ada rohnya, Yesus ada jasadnya. Di dalam diri jasad dan roh Yesus ada juga Bapak. Berarti juga 3. Bapak juga 3. Ada Bapak, ada Yesus, ada burung merpati. Berarti Tuhanmu ada 9. 99 mungkin. 9. Dalam diri Bapa ada 3 pribadi. Dalam diri Yesus ada 3 pribadi. Dalam burung merpati ada 3 pribadi. 9 Tuhan kau. 9, betul. Tambah 1 lagi 99. Betul. Parah. Udah. Kamu istirahat dulu. Kamu ke gereja seperti biasa. Kau turunkan celana pendeta, colok pantatnya, cium tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu otakmu bisa lepas dari pitra doktrin dogma gereja. Udah, kamu istirahat. Minum Kombantrin 1 papan sebelum tidur. Bangun tidur, kau minum Panadol. Bang Ardi, monitor Bang Ardi.